Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwal bila ibtida wal akhir bila intiha. Jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safai wal wafa, qutbil anbiya'i wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin, khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami hormati segenap para habaib, para kiai, para masyayikh, para asatid, terkhusus kepada keluarga besar Al-Maghfurlah Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah daripada Syekhana Al-Habib Muhsin Al-Hindwan. Amin. Hadir bersama kita yaitu Al-Ustadz Al-Habib Hamdi Amin Al-Hindwan. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau bisa terus membimbing kita untuk istiqamah di jalan Allah, istiqamah di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga hadir bersama kita Al-Habib Qutbi Al-Hindwan dan para habaib serta para kiai yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau yang mulia. Bupati Kabupaten Sumeneb atau yang mewakili, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, unsur Forkopimda daripada Kabupaten Sumeneb yang hadir di malam hari ini, dan seluruh para ikhwan dan akhwat yang hadir di malam hari ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah dan langkah kita menjadi langkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam nikmat demi nikmatnya kepada kita. Dari mulai nikmat yang kecil sampai nikmat yang paling besar, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apapun daripada kenikmatan yang sampai kepada dirimu
semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking banyaknya nikmat demi nikmat tersebut, kita tidak sanggup untuk menghitung berapa jumlah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian mencoba menghitung daripada nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitung daripada nikmat-nikmat tersebut. Termasuk duduknya kita di malam hari ini merupakan sebuah anugerah terindah dan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah gerakkan hati kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Allah gerakkan langkah kaki kita untuk menuju ke tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita sehingga di malam hari ini kita bisa bersama-sama duduk di tempat yang mulia ini untuk memperingati haul salah satu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, guru kita bersama Al-Maghfurlah Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Termasuk salah satunya adalah Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dekatnya kita dengan beliau akan menjadi sebab dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu, mereka adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka para wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada rasa susah dan rasa sedih dalam hal duniawi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, maka bagi mereka Allah berikan kebahagiaan di dunia hingga di akhirat. Itulah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang ulama yang bernama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, ketika menyebutkan tentang keutamaan orang-orang saleh atau kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau katakan, fas-sa'adah manutah kullaha biktifahum. Pintu-pintu kebahagiaan terbuka lebar bagi siapa saja yang mau mengikuti jejak daripada orang-orang saleh. Bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Sungguh beruntung orang yang bisa memandang wajahnya orang saleh atau melihat orang yang telah melihat wajahnya orang saleh.
au ta'allaq bihim daim walazam finahum, atau mereka orang-orang yang memiliki hubungan hati dengan orang-orang soleh tersebut, atau mereka orang-orang yang berkhidmah menuntut ilmu kepada orang-orang soleh tersebut. Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan, beliau telah meninggalkan kita semua 44 tahun silam. Tetapi apa yang dibawa oleh beliau, apa yang diajarkan oleh beliau kepada kita, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui tariqah Naqsyabandiyah Mudhariyah, barokahnya bisa kita rasakan sampai saat ini. Mungkin di antara kita ada yang belum pernah memandang daripada wajahnya beliau. Di antara kita ada yang tidak mendapati atau sezaman dengan zamannya beliau, tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena walaupun kita tidak sezaman dengan beliau, dengan kita memandang daripada keturunan beliau, di antaranya di sini Al-Ustadz Al-Habib Hamdi Amin Muhsin Al-Hinduan, sama nilainya dengan kita memandang daripada wajah Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Makanya luar biasa, hanya karena modal pandangan saja terkadang seseorang itu mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Pernah dikisahkan dalam satu cerita, di sebuah negeri terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Orang di negeri itu berulang kali melaksanakan sholat istisqa. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala belum juga menurunkan hujan. Akhirnya lewatlah seorang pemuda di tempat tersebut. Kemudian pemuda ini bertanya kepada orang-orang yang tinggal di daerah itu, apa yang terjadi di daerah ini? Kok begitu gersang di daerah ini? Dijawab oleh penduduk setempat, di daerah kami terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Bahkan kami sudah melaksanakan salat istisqa, tetapi belum juga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan di tempat kami ini. Akhirnya pemuda tadi mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma bihaqqi ma fi ra'si anzilil matar. Ya Allah, dengan keberkahan sesuatu yang ada di kepalaku ini, tolong turunkan hujan. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak lama pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seketika langit menjadi mendung, kemudian turun hujan dengan sangat lebat. Heran orang-orang yang ada di daerah itu. Tanya kepada pemuda ini, ilmu apa yang kamu pakai? Amalan apa yang kamu pakai? Kok begitu dahsyatnya? Kamu sekali minta kepada Allah, langsung Allah turunkan hujan, tetapi kami melakukan sholat istisqa berkali-kali, belum juga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan. Ada apa di kepalamu itu? Sehingga begitu mulianya kepalamu itu, Allah langsung turunkan hujan. Apa jawaban pemuda tersebut? Di kepalaku ini ada dua mata, yang mana dua mataku ini baru saja aku gunakan untuk memandang daripada wajah guruku Al-Imam Abil Hasan Ali Asyadili. Ya.
Artinya apa? Mata yang kita gunakan untuk memandang wajahnya orang soleh, maka mata itu akan menjadi mata yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita memandang daripada wajahnya orang soleh, kita berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya bukan orang soleh, ya Allah, saya adalah orang yang banyak dosa, tetapi saya kepingin menjadi seperti beliau, saya ingin dikumpulkan bersama beliau kelak nanti ketika berada di surga. Begitu juga kita tidak sezaman dengan Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Kita hanya bisa melihat wajah beliau di foto. Ketika kita melihat foto beliau, maka pandanglah dengan pandangan ta'zim. Sambil memandang daripada foto beliau, kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, dengan barakahnya Al-Habib Muhsin, jadikanlah saya orang-orang yang istiqamah di jalan. Itu berkahnya orang kalau memandang daripada wajahnya orang soleh. Enggak sampai di situ saja. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, keberkahan itu akan berjalan lagi. Keberkahan itu akan didapatkan dari orang yang telah memandang daripada wajahnya orang soleh. Sebagaimana saya katakan tadi, kita nggak sezaman dengan Al-Habib Muhsin, tapi di malam hari ini, di tempat yang mulia ini, kita memandang daripada wajah Al-Habib Hamdi Amin Muhsin Al-Hinduan. Maka pandangan kita kepada wajah beliau insya Allah merupakan sebuah keberuntungan, dan sama seperti kita memandang daripada wajah datuk beliau. Begitu juga kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, au ta'allaq bihim daim, orang yang memiliki sambungan, orang yang memiliki ikatan batiniah. Sambungan hati ini sangat mahal. Makanya beruntung kepada para ikhwan dan para akhwat yang telah berbaiat tariqah Naqsyabandiyah Mudhariyah, istiqamah mengamalkan daripada amalan tariqah tersebut. Antum semuanya memiliki sambungan khusus kepada Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan, dan sambungan ini harus kita jaga. Jangan sampai sambungan ini terputus. Seorang murid yang sejati adalah seorang murid yang senantiasa sami'na wa ata'na kepada gurunya. Seorang murid yang sejati adalah seorang murid yang senantiasa mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh gurunya. Maka dalam hal ini dikatakan, ketika seorang murid mencintai guru, itu merupakan sebuah kewajiban. Tapi yang lebih istimewanya lagi, apabila seorang murid itu bisa berada di dalam hati sang guru. Walaupun pada saat ini jasad kita dan jasad beliau sudah terpisah, tapi ketahuilah para ikhwan dan para akhwat rahimakumullah, beliau mengetahui setiap gerak-gerik muridnya satu persatu. Beliau melihat apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika kita bisa istiqamah dengan mengamalkan apa yang beliau ajarkan kepada kita, maka itu akan membuahkan kebahagiaan. Beliau akan senang
Efeknya kalau beliau sudah senang, beliau akan redha kepada kita. Kalau beliau sudah redha kepada kita, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Begitu juga kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, walazam finahum khidmah. Berkhidmah kepada guru itu sangat utama. Berapa banyak seorang murid yang mereka itu berkhidmah dengan gurunya, melayani daripada gurunya, atau berkhidmah kepada anak cucu keturunan daripada guru-gurunya, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya menjadi orang-orang hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang ulama yang bernama Al-Habib Alwi bin Syahab ada di Hadramaut di sana. Seorang ulama namanya Habib Alwi bin Syahab. Beliau mempunyai guru namanya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Ini Al-Habib Alwi bin Syahab ini subhanallah setiap hari ketika sampai di tempat majelis daripada Habib Abdurrahman Al-Masyhur, setiap hari beliau ini tugasnya nuangin kopi. Karena itu perintah dari gurunya, dikerjakan sama beliau setiap hari. Begitu datang langsung nuangin kopi kepada semua yang hadir di majelis itu. Hingga akhirnya pada suatu ketika ada salah satu teman yang bilang, kamu di tempat ini sudah lama, alangkah ruginya diri kamu duduk di tempat ini tapi kamu tidak mendapatkan ilmu, tidak ikut belajar, katanya. Akhirnya pada saat itu terpikir juga, betul juga ya, saya sudah lama tapi di sini saya nggak ngapa-ngapain, cuman nuangin kopi. Keesokan harinya begitu Al-Habib Alwi bin Syahab ini datang, langsung duduk, kemudian dilihat sama gurunya. Kata gurunya, kenapa kamu duduk? Bagianmu bukan ini, bagianmu nuang kopi. Dituangin akhirnya kopi itu karena perintah sang guru. Setelah dituangin ya daripada kopi tersebut ya, dan itu beliau lakukan secara istiqamah, berjalan beberapa lama waktu, akhirnya sang guru sakit, kemudian di tengah sakitnya sang guru ini nggak bisa mengajar kembali. Akhirnya apa kata sang guru? Insya Allah yang akan menggantikan saya di posisi ini adalah muridku yang bernama Alwi. Ya. Itulah sir, rahasia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap murid melalui guru. Makanya seorang murid yang sejati itu adalah murid yang bisa totalitas kepada gurunya ataupun kepada keluarga sang guru. Supaya apa? Supaya keberkahan yang kita dapat itu menjadi keberkahan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ketika kita melihat bagaimana sejarah atau biografi yang tadi telah dibacakan tentang Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan, beliau adalah sosok yang luar biasa. Bagaimana tidak bisa kita lihat dari mulai umur 9 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan anugerah bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu masuk di usia 11 tahun beliau hafal Al-Quran. Kemudian beliau menjadi seorang pengajar. Bahkan tidak sampai di situ saja, beliau adalah sosok yang paling terdepan ketika membela negara kesatuan Republik Indonesia, mengusir daripada penjajah Belanda yang mereka menginjak-injak daripada bumi pertiwi ini.
Begitu juga beliau ini adalah sosok ulama yang sangat luar biasa. Bagaimana waraknya beliau, bagaimana zuhudnya beliau, bagaimana kelembutan daripada hati beliau, bagaimana cara menasehatinya beliau. Dan ini sebagaimana akhlak yang ada pada datuk beliau, yaitu Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hindwan, dan datuk mulia beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini ya, Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan mengajak kita semuanya supaya kita ini menjadi orang-orang yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak kita untuk betul-betul menjadi seorang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengajak kepada kita untuk kita totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Dia akan berhati-hati. Dia nggak akan sembarangan. Dia akan berhati-hati di dalam berucap. Takut kalau ucapannya ini menyakiti daripada hati saudaranya. Makanya dalam satu hadis itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik, kalau tidak mampu hendaklah diam. Jadi jangan sampai kita punya lisan ini berbicara sembarangan. Kalau kita tidak bisa memuji seseorang, maka jangan kita menghinanya. Kalau kita tidak bisa menyebut kebaikan daripada orang tersebut, jangan kita membuka daripada aibnya. Jadilah orang yang senantiasa menyebut daripada kebaikan-kebaikan orang lain. Sebagaimana kita kepingin kebaikan kita disebut, maka begitu juga sebut daripada kebaikan saudara-saudara kita. Orang kalau sudah dia merasa diawasi sama Allah, yang pertama akan berhati-hati dalam berucap. Yang kedua, orang kalau dia sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan berhati-hati menggunakan pandangannya. Matanya tidak akan digunakan untuk merendahkan saudaranya. Matanya tidak akan digunakan untuk memandang buruk sekalipun kepada ahli maksiat, sekalipun kepada orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mata yang senantiasa memandang buruk, memandang rendah daripada saudaranya adalah mata yang tidak berhak memandang surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama ahli hikmah menyebutkan, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua mata kepada kita? Yang pertama, supaya kita bisa melihat kebaikan yang ada pada orang, kemudian kita mengikuti daripada kebaikan tersebut. Dan yang kedua, supaya kita bisa melihat kekurangan yang ada pada diri kita sendiri, kemudian kita memperbaiki daripada kekurangan tersebut.
Terkadang tidak di zaman ini. Kita lebih senang melihat kekurangan orang dibandingkan dengan kekurangan diri kita sendiri. Kesalahan orang seolah-olah terlihat nampak jelas di hadapan mata kita, tetapi kesalahan kita sembunyikan rapat-rapat, orang lain gak boleh tahu sama sekali. Makanya orang yang seperti ini adalah tanda-tanda orang yang matanya itu sakit, ya. Makanya kalau orang itu dia sudah merasa diawasi oleh Allah, dia akan berhati-hati di dalam pandangannya. Kemudian Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan mengajak kepada kita untuk kita selalu membersihkan daripada hati kita. Karena hati ini adalah sambungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak akan bermanfaat pangkat, jabatan, kedudukan, harta, keturunan, apapun itu, melainkan mereka orang-orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Hati yang selamat adalah hati yang tidak ada prasangka buruk di dalamnya, baik itu prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun prasangka buruk kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ditanya orang yang paling bahagia hidup di dunia ini siapa? Apakah orang yang kaya? Bukan. Apakah mereka orang-orang yang memiliki segalanya? Bukan. Tapi orang yang paling bahagia hidup di muka bumi ini adalah orang yang memiliki hati yang bersih, sehingga tidak ada prasangka buruk kepada siapa saja, tidak ada sifat hasud kepada siapa saja, tidak ada kebencian kepada siapa saja, menganggap semua yang ada di hadapannya adalah teman, menganggap semua yang ada di sekelilingnya adalah saudara. Dan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hamba-hambanya. Dan ini yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita merajut tali persaudaraan, bukan saling pecah belah, bukan saling mengolok-olok, bukan saling menghina antara satu dengan yang lainnya. Allah melihat hati kita. Allah tidak melihat daripada ketampanan kita, Allah tidak melihat daripada kegantengan kita. Yang terpenting adalah hati. Wahai ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kalau kita sudah memiliki hati yang bersih, maka efeknya satu anggota tubuh kita semuanya akan baik. Kalau hati sudah bagus, hati sudah bersih, nggak ada prasangka buruk, pikiran akan menjadi pikiran yang jernih. Kita akan senantiasa berpikir positif. Kita akan senantiasa berpikir hal-hal yang baik. Bagaimana caranya membantu orang, bagaimana supaya bisa memberikan manfaat, bagaimana supaya silaturahim ini terus terjalin secara erat. Itu kalau hati sudah baik. Mata juga akan menjadi bagus, telinga juga akan menjadi bagus, lisan juga akan menjadi bagus, dan akan nampak akhlak yang indah dari diri kita ketika kita bisa memiliki hati yang baik. Makanya di sini ya, seseorang tidaklah bisa berakhlak yang baik kalau dia tidak memiliki hati yang baik. Maka jaga hati kita, jangan sampai kita kotori daripada hati kita. Karena kalau hati ini sudah kotor, maka semuanya juga akan kotor juga.
Dan begitu juga sebagaimana yang disebutkan di dalam manaqib tadi, di antara yang diajarkan oleh Al-Habib Muhsin Al-Hindwan adalah untuk mematikan daripada hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ini memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bagus. Pernah diceritakan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari peperangan Badar. Ketika Nabi pulang dari perang Badar, Nabi ngomong sama para sahabatnya, raja'na min ghazwatil asghar ila ghazwatil akbar. Kita ini baru pulang dari peperangan yang kecil dan menuju peperangan yang besar. Sahabat kaget, ya Rasulullah, ada perang yang lebih besar daripada perang Badar? Kata Nabi, ada. Para sahabat langsung berpikir, ini perang Badar aja sudah besar, 1 banding 10, ya. Maka bagaimana kalau terjadi peperangan yang sangat besar? Akhirnya salah satu sahabat itu bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa itu peperangan yang besar itu? Kata Nabi Muhammad, beliau mengatakan peperangan yang besar adalah peperangan melawan hawa nafsu. Ya. Musuh utama kita adalah hawa nafsu kita. Musuh terbesar kita di dalam hidup kita adalah hawa nafsu kita. Makanya orang yang menang dengan hakikat kemenangan adalah orang yang bisa menghancurkan daripada hawa nafsunya. Makanya Al-Imam Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau menyebutkan tentang 2 kriteria manusia. Manusia yang rugi dan manusia yang beruntung. Siapa manusia yang rugi itu? Asyaqi manittaba'a nafsahu wa hawahu. Orang yang celaka, orang yang rugi adalah mereka orang-orang yang selalu menuruti daripada hawa nafsunya. Ya, nafsu ammarah atau nafsu yang tidak baik dia ikuti. Ya, memang awalnya enak, tetapi di akhir dia akan merasakan kerugian yang besar. Dan orang yang beruntung itu siapa? Was-sa'id man khalafa nafsahu wa hawahu. Dan orang yang beruntung itu adalah mereka orang-orang yang bisa melawan daripada hawa nafsunya, meredam daripada hawa nafsunya. Memang terkadang berat, ya, melawan hawa nafsu itu. Contoh misalnya, ketika kita dikata-katain sama orang, hati ini gerem rasanya, ya, kepengen balas, ya, kepengen berucap dengan ucapan yang sama, ya. Tetapi kalau pada saat itu, ketika ada orang yang mengata-ngatain kita, kemudian kita meredam nafsu kita, kita tidak menggubris dengan hal tersebut, dan kita tetap baik dengan orang tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang sukses. Kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita telah bisa melawan daripada hawa nafsu kita. Dan ini diantara salah satu akhlak daripada Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Beliau tidak hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada beliau saja, tetapi bahkan kepada orang yang tidak baik kepada beliau, beliau juga berbuat baik kepada mereka. Efeknya apa? Hati mereka menjadi tersentuh. Maka sentuhan hati itu lebih mahal daripada sentuhan lisan. Ya. Sentuhan hati itu sangat luar biasa. Orang kalau hatinya sudah tersentuh, maka pada saat itu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala akan terbuka. Dan yang terakhir, di antara apa yang disampaikan atau yang diinginkan oleh Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan, beliau kepingin kita semuanya kelak diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah.
Amin. 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 Puncak kenikmatan. Puncak kenikmatan yang hakiki adalah ketika di akhir hayat kita, saat sakaratul maut, lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Mungkin pada saat ini kita bisa menyebut kalimat itu dengan gampang. Kalimat itu dengan mudahnya kita keluarkan dari lisan kita. Tapi ketika nanti saat detik-detik sakaratul maut, kalimat itu akan menjadi sulit bagi mereka orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat itu akan menjadi mudah bagi mereka orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang itu dikatakan sukses bukan dilihat sekarang, ya. Bukan dilihat sekarang. Kapan orang itu dilihat sukses? Nanti ketika sakaratul maut, ya. Ketika dia saat-saat sakaratul maut, dia wafat dalam keadaan husnul khatimah, berarti dia orang baik, ya. Tapi na'udzubillahi min dalik, saat detik-detik sakaratul maut dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah, maka dia adalah orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ayo bersama-sama di momentum haul yang ke-44 daripada Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan ini, kita bersama-sama istiqamah mengikuti apa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Niatin hadirnya kita di tempat ini untuk kita menyenangkan daripada hati guru kita Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Tadi saya lihat ada yang datang dari Manis Mata, ada yang datang dari Pangkalan Bun, dan bermacam-macam daerah, ya. Capek sudah pasti, biaya yang dikeluarkan sudah pasti besar, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir, duduknya para ikhwan dan akhwat di malam hari ini adalah duduk yang barokah. Pulang Allah akan ganti dengan keistimewaan yang luar biasa. Amin. Antum semuanya di sini adalah tamunya Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Antum semuanya yang hadir di tempat ini tidak mungkin tidak mendapatkan keberkahan beliau. Datangnya antum semuanya ke tempat yang mulia ini adalah bukti cintanya seorang murid kepada seorang guru. Duduknya antum di tempat yang mulia ini adalah bukti cintanya antum kepada Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Yang mana kalau kita ini sudah cinta sama guru, berarti kita ini cinta sama Nabi Muhammad. Kalau kita sudah cinta sama Nabi Muhammad, itu tandanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Allah akan membalas cinta kita dengan cinta juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam satu riwayat, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencintai daripada hambanya, nada Jibril alaihi salam, Allah akan memanggil daripada malaikat Jibril. Akhirnya ketika malaikat Jibril datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berkata, ya Jibril, inni uhibbu fulanan bin fulan fa'ahibbuhu. Aku cinta kepada hambaku yang bernama Fulan bin Fulan tersebut, maka sebagaimana aku cinta kepada hambaku itu, kamu juga harus cinta kepada hambaku itu.
Nggak sampai di situ saja. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menghabarkan hal ini kepada seluruh penduduk langit, seluruh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka para malaikat-malaikatnya Allah juga cinta kepada orang tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Orang ini akan hidup dalam keadaan dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Nabi Muhammad. Dan ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ijabah doanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia inginkan. Insyaallah hal itu akan kita dapatkan di malam hari ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan alangkah lebih sempurnanya lagi apabila nanti kita juga mendengar nasihat daripada guru kita Ustadz Al-Habib Hamdi Amin Muhsin Al-Hinduan, supaya keberkahannya makin sempurna. Karena saya ini sering sama beliau kalau di Pontianak. Ya, tadi beliau nggak mau ceramah, saya bilang nggak bisa, Beb. Ya, kalau antum nggak ceramah, ana 5 menit langsung turun. Tapi tadi sudah deal-dealan, akhirnya alhamdulillah beliau mau ceramah juga akhirnya. Ya, alhamdulillah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.